Hungaria dan Polandia bergabung untuk menjatuhkan Uni Eropa. Viktor Orban telah menemukan teman baru di Warsawa. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang geopolitik dapat melihat dengan jelas bagaimana persatuan Eropa hancur. Serikat berada di 6 dan 7 dan berada di titik runtuh sepenuhnya. Sebagai akibat dari kekurangan energi yang parah, bahkan negara-negara yang sebelumnya sempat mendukung diktat UE liberal sekarang berusaha menghindarinya. Semua ini telah memberi negara-negara kritis UE lebih percaya diri dan mereka sekarang berusaha untuk bekerja keras, bekerja sama untuk menghadapi Uni Eropa. Selanjutnya sekarang Polandia telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Squad. Setelah belati ditarik selama sebulan, Warsawa memutuskan untuk bergandengan dengan Budapest. Menurut Euractiv, Polandia telah memilih untuk menghidupkan kembali hubungannya dengan Hungaria. PM Polandia Mateusz Morawiecki sekarang terlihat bekerja sama dengan PM Hungaria Viktor Orban di berbagai area politik. Saat berbicara dengan media pemerintah, PM Mateusz Morawiecki menekankan bahwa Hungaria dan Polandia harus bersatu, tidak seperti sebelumnya. Dalam wawancaranya, Morawiecki menekankan kita perlu menyusun formula di mana dengan menyebutkan perbedaan dengan jelas, menghormati sensitivitas teman-teman Ukraina, Polandia akan dapat melakukan kegiatan bersama dengan Hungaria di area-area di mana kita berbagai nilai dan minat. Selama bertahun-tahun, Hungaria dan Polandia tetap bersatu. Namun persahabatan yang stabil ini memperburuk setelah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menolak untuk mengambil sikap tegas terhadap Presiden Vladimir Putin yang menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Ketika Viktor Orban menjelaskan dengan jelas bahwa Polandia dan Hungaria telah berpisah, situasinya mencapai titik puncak. Namun seiring berjalannya waktu, situasi berubah. Polandia sadar betul bahwa masalah yang dibagi adalah masalah yang dibagi dua. Negara-negara tersebut sekarang berada di halaman yang sama karena keduanya membenci Brussels, yang mungkin menjadi alasan mengapa Polandia ingin menjalin hubungan baru dengan Hungaria. Polandia di sini benar-benar berputar balik. Jika diingat dengan benar, sejak perang Ukraina dimulai, Polandia telah menjadi salah satu pendukung paling garis keras Ukraina. Namun seiring berjalannya waktu, situasi antara Brussels dan Warsawa mulai bergelombang. Bangsa ini mulai menghukum UE dalam berbagai masalah. Misalnya Polandia mulai mempertanyakan janji senjata besar seperti Jerman yang telah berjanji untuk menyediakan tank yang senjata baru ke Warsawa dengan imbalan senjata era Soviet lama yang diberikan ke Ukraina. Belakangan ini, UE juga mulai melintir tangan Polandia dengan menciptakan dari dalam pencairan dana pemulihan ekonomi pandemi dan dana lain yang dialokasikan untuk mengungsi Ukraina. Polandia dalam serangan balasan memutuskan untuk menolak masuknya pengungsi Ukraina melalui perbatasannya. Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Karski merekomendasikan kepada pemerintah perpanjangan keadaan darurat di perbatasan Polandia-Belarusia. Bentrokan kecil antara Polandia dan UE berlanjut sampai Warsawa membuat keputusan untuk benar-benar terpisah dari UE dan mengancam akan menembakkan meriam ke sana. Pemimpin de facto Polandia dan mantan wakil Perdana Menteri Jarosław Kaczyński menyatakan bahwa negara itu tidak akan lagi memenuhi permintaan Komisi Eropa untuk melepaskan 35 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman dari program bantuan pandemi UE karena melanggar aturan hukum. Ini adalah saat yang tepat ketika UE memahami bahwa Warsawa telah menjadi nakal. Eropa dan para pemimpinnya adalah inkompetensi yang dipersonifikasikan dan tatanan tertinggi. Pendekatan mereka terhadap perang Ukraina yang sedang berlangsung telah diselimuti ketidakmampuan tingkat tinggi. Tujuannya adalah untuk melukis gambaran yang disebut persaudaraan Eropa mengabaikan kepentingan egoisnya sendiri. Tapi sekarang warga Eropa haus darah untuk para pemimpin Eropa yang sama, dan ini baru permulaan. Ketika perang Ukraina pecah, negara-negara Eropa mendukung Ukraina dengan mengirimkan bantuan keuangan dan senjata. Ini adalah Ukraina yang sama yang dinodai atas nama Eropa yang memiliki sejarah korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang goyah. Negara-negara Eropa bersatu melawan Rusia untuk mendukung rezim korup Zelensky. Nah, tirai akhirnya jatuh pada solidaritas Eropa dengan Ukraina. Uni Eropa telah mengakui bahwa kebijakan senjata Ukraina telah mengirim Eropa ke perairan panas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan pada hari Senin bahwa persenjataan negara-negara Uni Eropa sangat habis setelah pengiriman senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht pekan lalu menyatakan bahwa Berlin mencapai batas dari apa yang dapat diberikannya dari angkatan bersenjata Jerman. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, 6 negara besar di Eropa belum memberi Ukraina bantuan militer bilateral tambahan sejak Juli. Selain itu, beban keuangan dan ekonomi yang ditimbulkannya pada negara-negara Eropa sangat membingungkan, di mana beban terbesar telah dihadapi oleh warga biasa.
Warga biasa kini turun ke jalan untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap Uni Eropa dan NATO. Mereka telah diseret ke dalam perang yang sedang berlangsung. Hanya beberapa hari yang lalu, lebih dari 70.000 demonstran, 70.000 orang Ceko, menyatakan kemarahan mereka terhadap pemerintah Ceko di Praha, mendesak yang berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap kenaikan harga energi dan inflasi. Pada hari Senin, ribuan orang Jerman memprotes pemerintah Olaf mereka menuntut pencabutan sanksi terhadap Rusia dan netralitas dalam konflik Ukraina yang sedang berlangsung. Demonstrasi ini juga menunjukkan betapa lelahnya Jerman dengan perang di Ukraina. Masyarakat umum cemas dan khawatir tentang masa depan mereka inflasi. Jerman naik level tertinggi 40 tahun di 8,8%. Hanya di bulan Agustus hanya energi Jerman naik 35,6% dan harga pangan 16,6%. Kesabaran orang Jerman biasa dicoba, diuji, dan akhirnya habis dengan hasilnya. Kesabaran di antara warga biasa telah bernafas itu terakhir di negara-negara besar Eropa untuk beberapa waktu sekarang. Rupanya musim semi Eropa telah dimulai, di mana pemerintah di Eropa jatuh seperti rumah kartu. Bulgaria datang pertama, diikuti oleh Italia, dan sekarang efek domino yang lengkap akan segera dimulai. Demonstrasi di Jerman sebagian besar telah disensor oleh media Eropa. Selain itu, bukan berarti UI tidak melibatkan datang. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser telah mengeluarkan peringatannya keras tentang protes di seluruh Eropa karena kenaikan harga energi. Akibat laju inflasi mencapai level tertinggi sejak tahun 80-an, protes juga terjadi di Roma, Paris, dan Belgia. Para pemimpin yang pertama kali mengadopsikan Ukraina seperti Mario Draghi dan Boris Johnson telah mengundurkan diri dari peran mereka karena keadaan yang sudah mengerikan berkembang di Eropa. Kejahilan para pemimpin mereka tidak bisa lagi ditoleran oleh warganya. Mereka ingin jalan keluar dan kesengsaraan mereka, dan protes di Republik Ceko dan Jerman hanyalah trailer.